Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan setiap limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa di siang Ramadan, kemudian qiyamul lail. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Izinkan saya Ustaz Bram, guru di SDSIT Mutiara Duri, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit ilmu tentang memperingati nuzulul Quran. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah sampaikan, di situ Allah firmankan, Allah jelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka Allah turunkan Al-Quran kepada kita, umat manusia. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana kita bisa selamat hidup di dunia ini? Maka pedoman kita melangkah, pedoman kita berbuat, pedoman kita dalam melakukan sesuatu adalah Al-Quran. Maka kalau kita ibaratkan kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat, kalau kita mengibaratkan dalam sebuah pabrik, pabrik ini menciptakan sesuatu. Katakanlah kita contohkan, ada pabrik mobil mengeluarkan jenis merek mobil tertentu, atau sepeda motor mengeluarkan jenis merek sepeda motor tertentu, atau misalkan handphone mengeluarkan jenis produk merek handphone tertentu. Nah, di situ perusahaan ini ketika dia mengeluarkan, ketika dia menciptakan, ketika dia membuat produk-produk dengan merek tertentu, itu biasanya disertai dengan yang namanya buku panduan. Di dalam buku panduan tersebutlah dijelaskan
oleh orang yang menciptakan pabrik atau menciptakan merek-merek tertentu tadi, disitulah ada penjelasan tentang apa nama yang mereka buat, jenisnya, mereknya apa. Kemudian bagaimana cara pemakaian yang benar dengan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku pedoman petunjuk pemakaian tersebut, maka insya Allah yang kita pakai tersebut jenis produk merek tertentu. Apakah dia misalkan mobil yang kita beli, kemudian sepeda motor yang kita beli, kemudian handphone yang tadi kita contohkan yang kita beli, dengan kita mengikuti petunjuk pemakaian, bagaimana cara kita menghidupkan, bagaimana cara kita merawat mesinnya, merawat barang yang kita beli tersebut. Insya Allah kita ikuti petunjuk itu, maka kita akan bisa memakainya dengan selamat dalam jangka waktu yang cukup lama dan akan sangat bermanfaat bagi kita. Tapi coba sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti buku panduannya, kita menyalahgunakannya, kita pakai tidak sesuai dengan arahan yang ada di dalam buku petunjuk tersebut, maka akan bisa dipastikan cepat atau lambat sesuatu yang kita miliki tersebut, jenis yang kita pakai tersebut akan hancur, akan binasa, dan akan tidak bisa kita memakai dalam waktu yang lama. Artinya, dalam kita membeli, dalam kita memiliki sesuatu yang kita beli dari pabrik-pabrik tertentu, kita ikuti buku panduannya, maka insya Allah kita akan dapat untuk memilikinya, kita akan dapat memanfaatkannya dengan baik dan bermanfaat bagi kita untuk jangka waktu yang lama. Nah, kita ibaratkan dengan Al-Quran. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita. Semua yang ada di alam ini, termasuk kita manusia, adalah ciptaan Allah. Maka apa yang terbaik bagi kita, apa yang mesti kita lakukan, apa yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, tentu yang tahu adalah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita panduan dalam kehidupan kita, agar kita selamat dalam hidup kita, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah panduannya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun permasalahan dalam hidup kita, kembalilah kepada Al-Quran. Kita punya masalah dalam keluarga, kita punya masalah di dalam lingkungan tempat kita bekerja, perusahaan kita, dimanapun kita bekerja, kembali kepada Al-Quran. Ingat, jalan keluarnya, solusinya ada di dalam Al-Quran. Jika kita ada masalah di lingkungan masyarakat, apapun intinya permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita, kembalilah dalam Al-Quran. Lihatlah solusinya, semuanya ada, Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tinggal kembali kepada kita, mau tidak kita kembali membaca, kemudian kita mengkaji dan mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka mari kita manfaatkan Ramadan yang datang kepada kita untuk kita kembali menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidup kita, sebagai teman dalam hidup kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Al-Quran selalu ada bersama dengan kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis sahih, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih.
Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an, bacalah kata Rasulullah. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan pertolongan, dia akan membantu kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya. Siapa sahabatnya Al-Quran? Siapa temannya Al-Quran nanti di akhirat? Yang dicari oleh Al-Quran yaitu orang-orang yang bersahabat, berteman dengan Al-Quran semasa hidup di dunia. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, maknanya, kemudian kalau perlu yang lebih baik lagi adalah kita hafal ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Maka insya Allah dengan itu akan Allah berikan kepada kita keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat nantinya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan daripada tausiah singkat kita pada hari ini, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran. Apapun masalah, apapun kendala yang kita hadapi dalam hidup kita, kembalilah, lihatlah solusinya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kita membaca, dengan kita memahami maknanya, artinya, dengan kita menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, rahmat Allah akan senantiasa turun dan hadir di tengah-tengah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.